Assalamualaikum Ibu Mila, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Ibu sibuk nggak hari ini? Ada yang ingin saya bicarakan nih? Kebetulan tidak Bu Mila, kalau malam hari anak dan suami sudah aman. Ya, ada apa ini Bu Mila? Apa yang ingin dibicarakan? Begini Bu, sekarang ini kan kondisi jadi tidak menentu ya Bu ya. Karena dampak dari pembangunan jalan beton, jalan akses satu-satunya ke sekolah. Ya walaupun nggak semua anak melewati jalan itu sih Bu, dan pembangunannya juga belum selesai. Hal ini menjadi alasan bagi murid saya untuk tidak berangkat sekolah Bu, dan akhirnya mereka di rumah pun tidak belajar. Seperti itu sih yang ingin saya obrolin malam ini Bu. Oh, begitu ya Bu Mila. Jadi, maksud Ibu, murid-murid Ibu itu enggan untuk datang ke sekolah karena terkendala jalan, begitu ya? Selain itu, ada apa lagi ya Bu? Mmm, Saat ini sekolah kami mencoba sih Bu, pengen pembelajaran daring, tapi itu kurang efektif. Eee, ada murid yang terkendala HP, terus, sinyal juga sih Bu, sinyal, terus kadang-kadang ada yang nggak punya kuota. Hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa jadi menurun. Oh, begitu. Jadi dalam obrolan kita malam ini nih Bu, apa yang Ibu harapkan? Mmm, karena saya ingin sekali murid saya yang terkena dampak pembangunan jalan beton itu memiliki motif belajar yang tinggi, Bu, motivasi belajar yang tinggi, meskipun terkendala pembangunan itu, mereka tetap bisa belajar meskipun tidak harus ke sekolah, gitu maksudnya. Oh gitu, oke deh. Jadi supaya murid ibu itu tetap belajar meskipun belajarnya di rumah, gitu ya Bu Mila ya? Mhm. Gitu, Bu. Supaya motivasi anak-anak supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman anak akan materi menjadi tidak baik, terus pelajaran menjadi tertinggal, murid lainnya juga kan nggak semuanya pembelajaran daring ya, Bu, ya. Jadi hanya beberapa anak saja yang terkendala itu saja gitu, jadi tidak semuanya gitu, Bu. Oke Bu Mila. Nah, kalau dari pengamatan Ibu Mila nih, murid Mhm. yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa ya Bu ya? Murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu, eee, yang dia itu yang senang merespon WhatsApp, terus mengerjakan tugas, terus apalagi ya, Bu, ya, yang pokoknya aktif itulah, Bu, mungkin itu deh, tapi nggak tahu Oh, nanti. oh gitu. Jadi Mhm, maksud Bu Mila yang murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar mhm, secara daring itu murid-murid yang aktif gitu ya, sering bertanya mhm. dan mengerjakan tugas. Kira-kira selain itu ada apa lagi Bu Mila? Tak pikir-pikir kayaknya mungkin yang punya catatan ya, Bu, ya, di bukunya itu ya, yang banyak catatannya gitu kali ya? Ya, oke. Nah, jadi berarti ada 4 ciri ya Bu ya. Aktif Mhm, bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi. Nah, yang idealnya sepertinya gitu ya Bu ya. mhm mhm mhm. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10. Nah, sekarang murid Ibu Mila yang belajar daring, kalau dari angka 1 sampai 10, ya Bu, berada di angka berapa Bu dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi? Mmm, Beragam sih ya kayaknya, tapi kalau dilihat-lihat kayaknya baru angka 5 deh, Bu, kayaknya. Berarti posisinya ada di angka 5 ya Bu Mila ya. Menurut Ibu, Mhm. apa kendalanya sehingga ada di angka 5 itu?
Faktornya itu ada dari keluarga, mungkin terus dari lingkungan juga, terus juga ada yang murid nggak punya HP juga, Bu. Terus Gitu. ada lagi mungkin ya sinyal itu, kadang-kadang kan yang namanya di kampung ya, kadang nggak ada sinyal, kadang gangguan, terus ada juga yang nggak punya kuota, Bu, gitu. Banyak juga tantangannya ya Bu Mila ya. Iya. Oke, berarti Ibu sendiri nih, kalau di angka 10, sepertinya Mhm. agak susah ya, Bu ya. Kalau Ibu ingin lihat murid-muridnya berada di level berapa untuk motivasi belajar tadi? Mmm, kalau, apa namanya, angka 7 kayaknya udah oke lah ya, Bu, ya, sebenarnya. Di angka 7, apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai di angka 7-nya itu, Bu? Nah itu, Bu, yang masih saya pikirin ini sekarang. Masih saya pikirin ini, di mana di Betul. angka 7 itu ya. Ya nggak perfect-perfect amat lah, 7 aja kayaknya udah lumayan lah ya, gitu. Kalau dari pengamatan Ibu Mila, rencananya murid-murid Ibu ingin diperlakukan seperti apa saat belajar daring nanti? Maksud saya supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat, dan mengerjakan tugas, Ibu. Sebenarnya kalau ide saya kayaknya ada guru pendamping ya, Bu, ya. Mereka kan pembelajarannya daring. Habis itu, mereka dibuat sebuah kelompok seperti itu, terus ada guru pendampingnya. Kayaknya itu lebih efektif ya, Bu, ya, kayaknya ya? Ya, Jadi sepertinya menurut lebih Bu, efektif. jadi menurut Bu Mila perlu guru pendamping dan tempat begitu ya? Iya, Bu, pendamping yang tugasnya menemani murid untuk belajar, gitu. Yang tidak bisa datang ke sekolah, kemudian, ada guru pendamping kan, mereka bisa mengumpulkan tugasnya itu di suatu tempat yang dekat dengan rumah mereka, bisa di balai desa atau di majelis taklim itu kayaknya sepertinya bagus ya, Bu, ya, gitu. Oke. Untuk Bu Mila, kemungkinan nih Bu yang dapat Ibu lakukan dalam waktu dekat ini yang mana, Bu? Mengumpulkan guru-guru dulu, Bu, di sekolah. Saya akan koordinasi dulu, membahas guru pendamping belajar, murid yang, belajar jarak jauh itu, Bu. Mungkin itu dulu yang akan saya lakukan. Jadi dengan mengumpulkan guru-guru untuk berkoordinasi dan membahas guru-guru pendamping belajar, begitu ya Bu ya. Selain itu ada apa lagi Bu Mila? Saya rasa cukup, Bu. Hmm, Lalu kapan hal tersebut bisa dilakukan ya Bu Mila? Kayaknya dalam waktu dekat, Bu, atau minggu-minggu inilah. Jadi kalau menurut Bu Mila nih, siapa yang bisa membantu Ibu? Sepertinya yang paling dekat dengan anak itu wali murid. Wali Wali kelas, murid. sorry, wali Wali kelas kelas. kayaknya. Kok wali murid? Baiklah Ibu Mila, kita ada di penghujung coaching nih. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita malam ini nih Bu? Yang saya dapatkan dari obrolan ini yang pasti pencerahan ya, pencerahan dari Ibu yang awalnya saya tadinya bingung, bingung nih harus berbuat apa supaya murid-murid yang terkendala dampak pembangunan jalan beton itu memiliki semangat belajar meskipun belajarnya jarak jauh dengan cara berkelompok dan menugaskan guru pendamping. Seperti itu. Hmm, oke Bu Mila, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Ibu ya. Saya sudah gak sabar ini ingin mendengarkan cerita Ibu lagi setelah Ibu melakukan koordinasi dengan rekan sejawat Ibu. Oke, Ibu. Terima kasih ya, Bu ya. Ya, sama-sama Ibu Mila. Langsung ke saya Bu Mila ya. Ya, siap.
Oke. Assalamualaikum. Waalaikum. Ulangin dirimu dulu, dilanjutin aja. Assalamualaikum. Halo Bu Ade, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Mila. Alhamdulillah kabar saya baik. Hanya saja saya memiliki sedikit problem ini Bu Mila. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu Bu Ade? Kalau Bu Mila tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Ibu? Tentu saja boleh. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan nih dari percakapan kita nanti? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Ibu Mila, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Emangnya Bu Ade ada masalah apa? Jadi gini Bu Mila, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid yang saya ajar di kelas itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Dan selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya 50% setiap kelasnya. Baik, tadi Bu Ade bilang ya, kalau murid Bu Ade kurang antusias dalam menerima pembelajaran dan jarang mengerjakan tugas. Apa Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Ibu, saya sudah menanyakan langsung penyebab mengapa mereka kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya dan mengapa mereka itu jarang untuk mengerjakan tugas. Lalu dari pengamatan Ibu Ade, mengapa mereka kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Jadi setelah saya amati dan saya tanyakan langsung kepada murid-murid saya, ternyata mereka itu kurang antusiasnya itu karena yang pertama Bu Mila, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton begitu. Dan saya terlalu dominan untuk berbicara. Dan saya suka bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya itu untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Kira-kira apa kondisi ideal nih yang Ibu Ade harapkan dari murid-murid Ibu Ade itu? Ya, tentu saja saya mengharapkan murid-murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik, Bu. Oh, begitu. Kira-kira apa saja nih yang dapat membantu murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya ya Bu Mila, murid-murid saya itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, lalu tidak monoton dan tidak membosankan pastinya. Wah, saya sependapat deh dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu Ade? Kalau menurut saya ya Bu Mila, pembelajaran itu harus terpusat pada murid. Jadi, di mana murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran itu bisa lebih menarik. Lalu Bu, terkait tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, Bu, dan berisi banyak sekali pertanyaan, dan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu nih, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Kalau saya, Bu Mila, biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Bu Ade, adakah sumber belajar selain buku teks?
Saya pikir banyak ya Bu ya sumber belajar seperti video YouTube ataupun artikel di blog. Lalu apalagi ya Bu, tulisan ilmiah di internet atau bisa Hmm. juga menggunakan aplikasi yang memang saat ini sedang tren Bu seperti TikTok ataupun Reels di Instagram. Nah, betul sekali. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pasti akan membuat murid-murid Bu Ade antusias dalam pembelajarannya nanti. Jadi, sekarang apa nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, Bu, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube. Kemudian, yang kedua, saya akan memberikan tugasnya itu tidak terlalu banyak. Kemudian, dalam bentuk tugasnya itu sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka itu memang senang begitu mengerjakan tugasnya. Misalnya, mereka bisa menggunakan bentuk video ataupun laporan digital. Wah, bagus sekali rencananya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Ade ya. Terus apa komitmen Ibu nih terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen Ibu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Jadi menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga saya berharap murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Jadi saya akan memberikan kebebasan kepada murid-murid saya dalam memilih sumber belajarnya. Wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung. Eee, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan yang sesuai harapan Ibu Ade ya. Terima kasih Ibu Mila dan terima kasih atas waktunya untuk sharing pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin ya robbal alamin.